Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya buat Gianti, buat Fikri sama Sani. Kita sekarang ada pemenuhan untuk kebutuhan tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 itu membuat podcast ya. Tapi by the way, kelompok kita kelompok berapa ya? Kelompok 4. Kelompok 4 Kelompok akuntansi Kelompok 4. keuangan lanjutan untuk membahas laporan keuangan perubahan dalam hak pemilihan gitu. Ya, Jadi betul. dalam hal ini kita coba buat ajukan beberapa pertanyaan ya dari kalian. Mungkin ada yang mau dimulai atau mau kasih deskripsi poin-poin atau apapun. Kira-kira dari kalian ada yang mau sampein nggak untuk mungkin sebelumnya kita kenalan dulu aja kali ya Bang ya. Oh boleh, silakan. Ya, boleh. Kalau ada yang mau boleh. bisa dibantu dari kalian, coba bisa dimulai untuk yang berikutnya. Silakan. Kita kenalan dulu nih. Oke, boleh, silakan. Iya boleh. Mulai. Ya, mulai dari siapa? Pakai nomor induk mahasiswa kali ya? Oke, coba. Apal kan nomor induknya? Oke, urutan siapa? Oke, silakan Gianti. Ini Mas Fikri. Gianti atau Fikri? Emang aku dulu ya? Boleh, Ya. boleh, silakan. Oh ya udah. Ganti dulu ya. Oh ya udah boleh. Perkenalkan nama saya Gianti Zulfa Amalia. Apalagi ini mah kepanjangan ya kalau disebutin. Tinggal di mana gitu? Tuh. Oh, tinggal di Tangerang. Kita semester berapa? Semester 6 ya. Ini kita dalam rangka pemenuhan tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 lanjutan 2. Mudah-mudahan lancar ya semuanya. Amin. Sehat selalu juga buat kalian semua. Amin. Lanjut. Gianti. Coba lanjut lagi. Fikri, Bang, silakan. Angin. Coba, saya. Ya. Saya. Kenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Adriansyah. Saya tinggal di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Untuk saat ini kita ingin menyelesaikan salah satu dari tugas akuntansi keuangan lanjutan kedua. Semoga semuanya bisa lancar dan selesai dengan baik dan benar. Terima kasih. Amin. Sani, silakan. Oh iya. Perkenalkan nama saya Halasani Agustino Patede. Saya tinggal di Kabupaten Tangerang di Pasar Kemi. Oke. Saya sendiri In Khairul Zaman, tinggal di Pamulang. Untuk perkenalan kita kali ini, untuk kita ketahui kita ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 betul. Ya, kelompok 4. Dari pembahasan yang kita bahas nih dengan judul laporan keuangan perubahan dalam hak kepemilikan. Dari kalian ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau ada mau memberikan informasi atau deskripsi mengenai laporan keuangan perubahan dalam hak kepemilikan? Kira-kira? Atau langsung ada pertanyaan? Boleh, yang mau silakan bertanya nih, teman-teman. Mungkin dari awal aja dulu kali ya Bang ya. Kayak apa sih arti laporan keuangan perubahan dalam hak kepemilikan sendiri itu sebenarnya sih? Pengertian ada yang kali mau ya? bantu jawab nggak? Atau pengertian laporan keuangan perubahan? Iya. Ada yang mau jawab? Fikri mungkin atau Sani atau saya sendiri nih? Saya aja yang jawab deh ya. Oke, siap. Ya. Pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan adalah penggabungan usaha merupakan suatu
untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Ya, ada yang menambahin mungkin? Atau saya ingin bertanya ke yang lain ya? Boleh silakan. Kalau mau Oke. habis Boleh, habis jawab, mau Ya, lempar pertanyaan nggak apa-apa. Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Ada yang mau Silakan. nambahin lagi nggak nih? Sebelum saya tanya, ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira dari teman-teman aja yang gampang. Udah Berarti- cukup sih, jelas. Boleh ya? Oke, silakan lanjut. Saya ada pertanyaan nih, kayak apa, penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak itu maksudnya gimana sih? Bisa dijelasin nggak ya? Coba Bang Iin. Pembelian saham perusahaan anak ya? Penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Oh, saya Fikri yang jawab. Oh ya udah, oke. Sani, silakan Sani. Siap. Kalau Sani mau jawab. Penjualan saham tambahan itu oleh perusahaan anak akan mengubah presentasi kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak, kecuali saham yang dijual kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas proporsional dengan kepemilikannya. Penjualan saham ditambah secara langsung kepada perusahaan induk akan meningkatkan kepemilikan perusahaan induk dan mengurangi kepemilikan pemegang saham minoritas. Gimana Fikri? Udah cukup lumayan atau jelas jawabannya dari saudari Cukup. Sani Pardede? Cukup. Agak yang pas mau terakhir agak diulangin lagi bisa nggak? Yang dari mana itu, dari penjualan saham tambahan secara langsung itu? Mungkin kurang jelas bacanya tadi. Kecepatan. Ya. Tadi penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak akan mengubah presentasi kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak, kecuali saham yang dijual kepada perusahaan induk. Yang terakhirnya kali Fikri ya? Yang bagian terakhir tadi itu. Nih yang saya coba ini ya. Saya coba tambahin ya. Yang terakhir mungkin agak kurang Iya, jelas. boleh Bang. Penjualan saham tambahan secara langsung mungkin ya kepada perusahaan Ya. induk akan meningkatkan kepemilikan perusahaan induk dan mengurangi kepemilikan atas pemegang saham minoritas. Itu tadi yang kurang jelas ya. Oh iya, oke. Ya, saya nangkap ya, saya mengerti, paham. Oke, paham sampai sini. Jadi dari beberapa poin tanya jawab nih, berarti kira-kira saya bisa ngajuin pertanyaan nih buat kalian nih mengenai Boleh. transaksi saham treasury. Jadi kalau transaksi saham treasury itu bisa dijelaskan nggak sih saham treasury itu oleh transaksi saham treasury oleh perusahaan anak gitu loh. Jadi yang dimaksud itu tuh apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Gianti mungkin. Ya. Coba aku jawab ya. Iya, boleh. Jadi maksud transaksi saham treasury oleh perusahaan anak itu penjelasannya gini. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan anak mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham yang beredar perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak meskipun persentase kepemilikan perusahaan induk meningkat. Pembelian saham miliknya sendiri dari pemegang saham minoritas dengan harga di atas atau di bawah nilai buku akan menurunkan atau meningkatkan bagian perusahaan induk atas nilai buku perusahaan anak dan waktu yang sama meningkatkan persentase kepemilikan perusahaan induk. Itu Gimana dari jelas Bang In? Oh, udah cukup jelas ya dari transaksi saham treasury oleh perusahaan anak gitu. Jadi kalau dari kalian mungkin ada beberapa pertanyaan lagi mengenai topik yang kita bicarakan hari ini. Atau dari Sani nih, Sani. Sani ada yang ingin, Sani mau nanya nggak? Mau nanya dong.
Apa tuh? Tentang syarat dari perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi. Itu apa aja? Ini siapa yang jawab nih? Fikri udah jawab belum? Udah ada sih, ayo. Muter lagi apa nih? Siapa nih yang jawab? Saya. Bang, udah jawab? Oh ya, belum jawab ya? Saya belum Situ jawab belum ya. jawab ya? Tadi cuma Lupa. bantuin jawab Sani. Itu belum, Fikri. Iya. Enggak, saya mau udah. Tadi udah. Ulangin belum nih? Syarat dari perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi apa aja ya? Tadi pertanyaan gitu ya? Ya, itu. Iya. Itu yang pertama, mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Iya kan? Satu atau lebih perusahaan. Itu kemudian kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%. Kemudian kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%. Namun perusahaan induk memiliki kendali penuh terhadap perusahaan anak tersebut. Jadi kalau boleh saya jelasin ya sedikit dari apa yang saya syarat-syarat ini, mungkin menurut saya nih saham induk itu lebih punya otorisasi penuh atas perusahaan anak berdasarkan dari keuangan konsolidasi yang dipertanyakan dari poin saudari Sani tadi. Gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau ditambahin atau ada Sani ada pertanyaan lagi atau masih kurang kira-kira? Mana San, udah cukup jelas belum San? Kalau kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50% itu apa ya? Kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50% ya? Taruh sebentar. Mungkin Sani ada tambahan atau pertanyaan lagi? Boleh tuh. Mau nanya tujuan dari penyusunan laporan keuangan dalam hak kepemilikan itu apa aja ya? Gianti mungkin nih atau Fikri tadi saya udah jawab. Tujuannya? Saya jawab deh, boleh ya? Oh silakan. Boleh, silakan. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan dalam hak kepemilikan maksudnya itu untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas dari suatu kelompok perusahaan, induk dan anaknya, sehingga bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, auditor, dan yang lainnya. Seperti itu, San. Ada yang kurang jelas nggak, San? Udah cukup jelas kok. Oh, jelas. Nggak ada bagian yang mau diulang? Nggak ada. Nggak ada. Oke, siap. Yaudah deh, saya yang nanya deh ya. Boleh tuh. Boleh. Saya mau nanya ke Gianti. Apa tuh? Apa yang akan terjadi jika perusahaan induk menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anaknya yang telah dimilikinya? Yang akan terjadi jika perusahaan induk menjual kembali sahamnya ya. Jadi ini berarti akan mengurangi hak kepemilikannya kepada si perusahaan anak dan juga nilai investasinya. Gitu sih harusnya. Oh, berarti dia mengurangi hak kepemilikannya gitu-gitu ya? Iya. Oke. Cukup jelas sih, cukup jelas. Boleh nanya nggak? Sani jawab mulu tadi. Oh, Sani mau nanya. Gianti. Aku ya. Aku mau nanya, apa aja sih faktor-faktor untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Mungkin ada yang bisa bantu. Sani kayaknya jawab. San? Tidur ya, San? Oh, kan tidur. Gianti mau jawab nih.
tadi apa saja faktor-faktor untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha. Itu Ya. ada dengan mengeluarkan satu jenis modal saham. Terus ada dengan mengeluarkan 2 atau lebih jenis modal saham. Oh, Ada lagi San mungkin pertanyaannya. Mumpung Sani masih bisa jawab nih, nggak apa-apa terus saya tambahin. Jadi ntar kalau ada berapa poin lagi Sani jawab atau Fikri atau saya gitu. Nggak apa-apa tanyain aja boleh, lagi. boleh. Gue bikin pertanyaan. Mau nanya lagi ya, Boleh. Ini apa apa aja tuh? yang menyebabkan perubahan kepemilikan dalam persekutuan? Apa Fikri atau Ada yang mau bantu jawab? saya nih? Fik. Bang, jawab dulu Bang. Tadi udah gantian. Ya. Apa saja yang menyebabkan menyebabkan perubahan kepemilikan ya dalam persekutuan? Mungkin di sini bisa yang sudah saya baca ya ada dibagi 5 poin ya. Yang satu masuknya sekutu baru melalui pembelian hak sekutu lama gitu. Kemudian sekutu baru membeli sebagian modal sekutu lama dan sekutu baru membeli seluruh modal sekutu lama. Kemudian poin yang kedua, masuknya sekutu baru dengan cara menyetor modal. Ya, investor persekutuan pada nilai modal yang disetor. Investasi dengan memberikan bonus kepada sekutu lama atau sekutu baru dan investasi dengan memberikan goodwill kepada sekutu lama atau sekutu baru. Kemudian poin yang ketiga, keluarnya salah satu sekutu dari persekutuan. Jadi jika sudah terbentuk dalam satu sekutu itu, jika ada yang keluar gitu ya, mungkin ya penjelasannya gini, pembayaran lebih besar dari modal yang dimiliki sekutu yang mengundurkan diri dan pembayaran lebih kecil dari modal yang dimiliki sekutu yang mengundurkan diri. Jadi itu ada bahasa yang sedikit agak sedikit dipahami karena ada perbedaan posisi dalam sekutu tersebut. Ya. Kemudian yang keempat itu kayaknya salah seorang dari sekutu itu meninggal dunia ya, atau rest in peace kayak udah meninggal dunia. Jadi meninggalkan dunia untuk selamanya gitu. Jadi bisnisnya ditinggalin. Itu hak kepemilikan sekutu yang meninggal bisa dibeli oleh sekutu yang masih hidup gitu. Ya kan? Dan hak kepemilikan sekutu yang meninggal dilanjutkan oleh ahli waris. Jadi ada dua kemungkinan nih. Kalau menurut saya sih diwariskan dulu gitu. Jadi kalau yang misalkan ahli warisnya mau meneruskan dalam organisasi atau sekutu tersebut, itu diteruskan gitu. Kemudian jika memang tidak mau meneruskan, mungkin bisa dijual atau dibeli oleh sekutu yang sedang berjalan atau existing sekutunya nih. Kemudian poin terakhir, mengubah persekutuan menjadi perseroan terbatas gitu. Jadi kurang lebihnya dari pertanyaan Mbak Giyanti, saya bisa kasih atau bisa jawab dari 5 poin itu aja. Gitu. Mungkin mau ada pertanyaan lain dari teman-teman atau dari Mbak Giyanti sendiri ada pertanyaan lagi atau yang lain silakan. Jadi sifatnya ini diskusi ya, kayak sharing aja sih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih bisa menjelaskan, silakan dijelaskan gitu atau ditambahkan. Terima kasih. Yuk, siapa mau nanya yuk? Ayo siapa nih? Fikri, lu nanya lah. Biasanya kalau habis Giyanti lu yang nanya nih. Diingetin ya, udah deh. Saya nanya deh. Nanya apa ya? Ini aja nih. Hal apa yang ditimbulkan dari konsolidasi perubahan-perubahan hak dalam kepemilikan? Mungkin ada yang mau jawab? Siapa? Sani ya, Sani. Sani. Giyanti nih. Sani dulu.
Tadi San? pertanyaan apa? Hal apa yang ditimbulkan dari konsolidasi perubahan-perubahan hak dalam kepemilikan? San, ayo oke San. San? Oh, Sani kayaknya sinyalnya jelek nih. Wah, sinyalnya nih. San? Boleh aku bantu jawab nggak? Oke, silakan Gianti bantu Boleh, jawab boleh, deh. boleh, boleh. Boleh. Jadi hal yang ditimbulkan dari konsolidasi perubahan-perubahan hak ya dalam kepemilikan itu di dalamnya penyusunan neraca konsolidasi, perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dikarenakan bertambah atau berkurangnya jumlah relatif atau prospeknya si kepemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Oh, mungkin tadi yang dimaksud Mbak Gianti persentase kali ya. Jadi Oh iya, berkurangnya persentase. jumlah relatif atau persentase pemilikan Persentase. saham. Sorry. Oke, oke, oke. Oke, jelas cukup. Terima kasih Mbak Gianti. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih? Boleh nanya nggak nih? Boleh, San, boleh. 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 Selagi masih ada. Mau nanya tentang hal apa yang ditimbulkan dari konsolidasi perubahan-perubahan hak dalam kepemilikan. Nah, itu udah yang belum? tadi. Itu yang tadi Oh. pertanyaannya Mbak Fikri yang dipertanyain buat kamu tadi susah masuknya. Bentar. Mau nanya mengapa transaksi modal saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk. Itu apa ya? Mengapa transaksi modal saham pada perusahaan? anak? Jawab Mas Iin. Siapa yang mau jawab? Ya, saya coba jawab ya. Tadi Gianti udah jawab ya? Iya. Fikri udah jawab. Nah, kenapa transaksi modal saham pada perusahaan anak mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk? Nah, ini karena pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak misalnya akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan perusahaan induk. Jadi apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh atau memiliki saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya yang awal atau yang semula gitu. Jadi kurang lebih saya bisa mendeskripsikan pertanyaan dari Kak Sani seperti itu gitu. Mungkin kurang lebihnya bisa dikomentarin jawabannya itu apakah sudah cukup Jelas. memenuhi maksud dan tujuan dari pertanyaan. Udah cukup. Udah cukup ya? Saya udah nanya lah, saya nanya nih. Kayak pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Wah, boleh. Pertanyaan. Udah, saya nanya terakhir nih. Ya. Yang tadi ditanya Sani aja kali ya, mungkin. Mengapa transaksi modal saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilik perusahaan induk? Jadi, ya kenapa itu? Ada yang mau bantu jawab? Gianti nih kayak jawab. Gianti gimana? Apa sorry pertanyaannya? Saya ulang ya. Yang mana? Mengapa transaksi modal saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada pemilikan perusahaan induk? Kenapa sih transaksi modal saham pada perusahaan mempengaruhi secara tidak langsung bagian pada perusahaan induk. pemilikan perusahaan induk ya?
Jadi karena pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak, misalnya akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak kepemilikan perusahaan induk. Apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh atau memiliki saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya semula. Itu bukan udah ya tadi? Enggak sih, belum itu kayak. Belum itu belum. Oh, belum ya. Oke. Ya, cukup jelas. Jadi Ya, cukup jelas. dengan tanya jawab atau diskusi kita untuk pemenuhan kebutuhan tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 pada saat ini, saya berharap bisa menjadi bahan pertimbangan nilai. Nilainya bagus ya, saya berharap sih. Amin. Amin. Jadi saya tunggu deh, mungkin ada diskusi-diskusi lain ya, bukan cuma mengenai akuntansi keuangan lanjutan. Mungkin ada beberapa poin diskusi mengenai keadaan atau COVID dan lain-lain gitu mungkin ya. Jadi saya berharap kita bisa tetap berkomunikasi sementara pandemik ini tetap sedang berjalan atau sedang apa ya? Ya, ada. Lagi apa ya? Biasa ya. Sedang... Jadi saya berharap tetap bisa komunikasi lah dari keadaan pandemik ini gitu. Saya berharap, saya berdoa juga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, dijaga sama Tuhan Yang Maha Esa supaya berikan kesehatan. Semuanya sehat-sehat, rezekinya lancar juga, terutama. Amin. Limit. Oke, kayak gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.